Yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugong. Oke, guys, di konten kali ini seperti yang sudah kalian komen-komen, ada video Pak Maha tahu lagi katanya yang membahas mengenai eh, apa yang sudah disampaikan oleh Ketua SWI mengenai VTube kok. Oke, oke. Gue udah nonton videonya, maka di video ini gue akan membahas konten Pak Maha tahu mengenai mengenai hal itu. Oke, nah iya. Jadi di sini kita mulai dari awal-awal. Awal-awal di kontennya Pak Maha tahu, jika kalian sudah nonton, ya, di situ Pak Mahatau itu mengatakan bahwa leader-leader VTube hanya mencomot sedikit bagian daripada pernyataan dari Ketua SWI, Pak Longam Tobing, itu dan memberikannya kepada para membernya. Itu banyak video-video di YouTube mengenai VTube seperti itu gitu. Jadi dipotong hanya sebagian saja. Tapi dia tidak keseluruhan katanya seperti itu gitu. Gue mau komen gimana ya? Pak Maha tahu di videonya pun juga tidak menampilkan keseluruhan pembicaraan dari Ketua SWI. Oke? Di kontennya Pak Maha tahu nih juga sama. Alasannya kenapa? Itu adalah alasan yang sama dengan para leader dari VTube. Mereka pasti hanya ingin menyampaikan poin-poin penting yang menurut pribadi masing-masing. Kalau untuk para leader-leader VTube dan para pemain VTube pasti mengambil sesuatu yang positif dari kata-kata Ketua SWI dan ditampilkan di videonya gitu. Seperti juga Pak Maha tahu hanya mengambil video sedikit saja yang kebetulan isinya yang negatif-negatif untuk para haters dari VTube. Kan sama aja gitu. Lagi pula begini, kita kalau sebagai YouTuber, nih ya, ini satu info buat kalian, kita sebagai YouTuber itu kan kita bisa bisa memiliki akses di yang namanya studio YouTube. Oke, di studio YouTube itu kita sebagai YouTuber kita bisa memperoleh informasi. Memperoleh informasi itu video kita berapa banyak yang nonton, oke? Berapa menit rata-rata yang nonton. Terus penghasilan kita berapa di sana. Pokoknya banyak, demografinya juga ketahuan. Misalkan berapa persen dari Indonesia, berapa persen pria, berapa persen wanita, berapa persen usia sekian. Itu kita bisa ngelihat guys. Jadi kalau sebagai YouTuber kita tahu penonton kita tuh usia berapa, kira-kira demografinya di Indonesia, apa di luar negeri, terus kebanyakan pria atau wanita, penghasilan kita berapa, kita semua bisa cek di situ gitu ya. Oke, nah lalu berdasarkan dari analisis tersebut, kita bisa mengetahui bahwa video yang diminati, konten yang diminati oleh kebanyakan viewer itu adalah konten-konten yang yang memiliki durasi sekian, konten-konten yang seperti ini gitu. Jadi kita bisa bisa menilai sendiri lah ya. Nah, untuk kalian tahu konten itu yang ternyata lebih banyak disukai oleh para viewers dari YouTube, nih konten yang paling baik disukai di viewers YouTube. Kalau untuk masalah durasi, itu rata-rata kebanyakan adalah durasinya mulai dari 10 menit sampai 30 menit. Itu yang gue ambil secara umum ya. Itu baik konten gue ataupun konten siapapun. Jadi antara menit ke 10, misalkan 15 menit ataupun 20 menit atau 25 menit masih bisa toleransi. Tapi kalau lebih dari 30 menit, biasanya hanya orang-orang yang kebetulan pengen banget nonton konten itu baru dia nonton. Misalkan yang udah konten 40 menit, 50 menit gitu ya. Sedangkan kalau untuk masyarakat umum, kebanyakan mereka kalau video kepanjangan mereka juga males gitu. Satu juga mungkin ngabisin kuota, ngabisin waktu dan lain-lain gitu ya. Jadi video-video yang banyak diminati itu rata-rata mulai dari 10 menit sampai gue bisa bilang 25 atau maksimum 30 menit lah. Sebab kalau udah mulai 30 menit orang udah mulai rada rada sedikit juga viewersnya, mungkin sekitar 28 menit masih oke gitu ya. Nah, oleh alasan tersebut, kita tidak bisa menampilkan kadang-kadang kalau kita mereview sesuatu, mereview satu video, kita nggak bisa nampilin full. Karena kenapa? Seperti contohnya gue waktu itu review video
Pak Maha tahu ya. Video Pak Maha tahu sendiri rata-rata durasinya gue lihat ada yang 15 menit, ada yang 17 menit, ada yang 13 menit, rata-rata tapi di atas 10 menit lah biasanya gitu yang membahasnya. Umumnya, walaupun ada juga yang di bawah 10 menit. Oke. Setiap gue ngebahas video beliau yang menitnya sekitar 15 menit aja, kita ambil pukul rata 15 menit aja, itu gue butuh review video dia, itu kadang-kadang butuhnya sampai sekitar menit 20-an menit lah. Video gue 25 menit, 22 menit gitu ya. Itu pun dengan syarat videonya beliau yang dari 15 menit yang gue ambil nggak full 15 menit. Videonya dia paling gue ambil cuma 8-9 menit lah dari videonya beliau gitu. Sedangkan kalau mau ngebahas semuanya itu butuh waktu berapa lama. Maka dari itu para YouTuber jika yang mereview sesuatu atau membuat video, biasanya kalau video panjang mereka nggak ambil semuanya, tapi poin-poin penting yang mereka mau bicarakan. Bayangin aja percakapan Palongan Tobing aja berapa lama itu? 28 menit, 20-an menit lah, 20 menit. Itu mau jadi video berapa lama dengan di review gitu ya oleh leader VTube ataupun haters VTube. Kalau mau bikin video nge-review tuh bisa jadi video berapa lama? Gue feeling pasti itu video bisa jadi sejam kali kalau mau review tuh video. Jadi itu satu hal yang kurang diminati lah. Diminati oleh para viewers ataupun yang bikin konten juga males gitu. Ngapain gue bikin konten sampai 1 jam dan yang ternyata viewersnya pun nantinya juga kurang minat biasanya gitu. Jadi makanya kenapa kalau untuk para VTubers, leader VTubers dan juga para pemain VTubers yang memiliki channel YouTube membahas sesuatu, membahas konten kemarin Ketua SWI itu, mengapa mengambilnya hanya sedikit, yaitu karena faktor itu juga guys gitu ya. Itu juga berlaku ke Pak Maha Tahu. Kenapa Pak Maha Tahu ngambil kontennya cuma beberapa menit doang kan? Pernyataan Ketua SWI diambil cuma beberapa menit dan dipotong-potong karena itu guys, itu alasan sebenarnya. Bukan kita nggak mau nampilin secara semuanya gitu, tampilinnya semuanya. Bukan itu guys. Tapi kalau kita mau tampilin semua dan kita review lagi, itu akan jadi yang panjang banget videonya, dan itu menurut analisis video dari YouTube itu kurang diminati kalau video yang begitu panjang gitu ya. Jadi itu alasan pertama untuk yang masalah kenapa dari pihak leader VTube hanya mengambil sebagian. Ya tentu dari pihak leader VTube pasti mengambil yang positif mengenai VTube. Seperti Pak Maha tahu juga mengambil sedikit, tentu yang diambil adalah yang bisa disukai oleh para hater VTube gitu kan. Jadi ya sama aja dong, fair aja kan. Jadi sebenarnya bukan masalah mengambil itu. Nah, ajakan Pak Maha tahu untuk menonton secara keseluruhan di Detik Finance mengenai podcast tersebut, itu pun gue juga mengajak untuk para VTubers untuk menonton secara langsung, mendengarkan secara langsung melalui Detik Finance mengenai konten tersebut. Jadi nanti kalian juga memperoleh informasi yang lebih jelas ya. Tapi di sini yang lucu gini, bukan yang lucu sih, yang mau gue bahas adalah 4 poin dari Pak Maha tahu mengenai video lagi mengenai podcast dari Detik Finance. Dia mengambil 4 poin di situ. Jadi yang pertama adalah menurut beliau di situ di pernyataannya, VTube masih ilegal dan dilarang karena tidak boleh memakai mata uang asing yang menurut Pak Maha tahu itu adalah bentuknya adalah VP katanya gitu ya. Mata uang asing dalam bentuk VP. Nah, gue kasih tahu kalian guys ya, yang dimaksud oleh Ketua SWI, gue yakin maksudnya tidak boleh pakai mata uang asing itu artinya tidak boleh dibayar pakai dolar, tapi harus pakai rupiah. Oke? Itu yang menjadi poin penting, bukan masalah VP-nya. Bukan masalah VP. Karena gini, kalau yang dimasalahkan adalah poin, kalian pernah main time zone nggak? Atau ya itulah time zone atau Amazon atau apa zone yang lainnya, di mana kalian membeli sesuatu pakai uang, kalian main, yang kalian dapat adalah poin. Bener nggak? Sama nggak kira-kira? Atau menurut kalian berbeda? Menurut gue sih sama aja gitu. Jadi yang nggak boleh itu sebenarnya adalah pada saat menukarkan poinnya itu, yang ditukarkan hasilnya adalah dolar. Dan yang boleh itu adalah pada saat ditukarkan adalah rupiah.
Dan yang sekarang terjadi di VTube itu sebenarnya sudah menuruti. Jadi memang tidak memakai mata uang asing. Oke. Jadi saat kita memperoleh VP dan kita menukarkan, itu yang didapatkan bukan dolar, tapi rupiah yang ada kursnya kurang lebih seharga $1. Jadi paham di sini ya. Jadi gua rasa yang dimaksud oleh ketua SWI bukan tidak boleh VP. Karena kalau tidak boleh memakai VP, itu pun MLM lain gitu ya, yang saat membeli barang terus mengumpulkan dapat poin dan dikumpulkan nanti jadi bonus, juga nggak boleh dong membeli terus dapatnya VP gitu. Membeli terus dapatnya poin juga kagak boleh dong. Kan boleh gitu. Malah lebih parah kalau misal kagak boleh, lebih parah time zone. Udah kita beli kartu, kita mainkan seperti VTube juga dimainkan misinya, dijalankan misinya, dapatnya poin kan. Di time zone juga kita dapatnya poin, oke? Kita masih poinnya itu ditukarkan dapatnya rupiah. Kalau di time zone dapatnya boneka, dapatnya piring, dapatnya pensil, blender malah dapatnya. Ya kan? Gitu. Jadi ya gue rasa itu kira-kira gua analisis kira-kira dari ketua SWI maksudnya itu adalah tidak boleh menggunakan uang asing, tidak boleh begitu tukarkan hasilnya adalah dolar, itu tidak boleh. Oke, tapi selama ini yang VTube udah jalankan yaitu setelah dapat VP ditukarkan rupiah, berarti sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh ketua SWI. Yang kedua, Pak Matau mengatakan poin yang kedua yang beliau dapat di situ adalah bisnisnya tidak boleh menggunakan referral, karena kalau menggunakan referral itu harus izin MLM. Nah, sekarang yang gue tanyakan adalah MLM itu ada singkatannya dari multi level marketing, di mana multi level ya. Jadi multi level itu ada beberapa level. Kalau dari bahasanya multi level ada beberapa level, makanya di multi level marketing biasanya ada kedalaman pertama, kedalaman kedua, kedalaman ketiga, itu ya, kaki dan bonus-bonusnya berbeda-beda sesuai kedalamannya gitu ya. Sedangkan kalau di VTube ini sudah mengikuti anjuran dari ketua SWI juga, karena VTube hanya ada satu level. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, artinya itu yang di mall-mall ataupun dimanapun tempat kalian berbelanja yang menawarkan member get member, itu seharusnya mengurus juga izin multi level marketing dong. Kalian pernah kan belanja di toko, ya sebut aja tokonya misalkan Sogo, atau tokonya Body Shop, atau toko-toko lainnya gitu. Di situ kan biasa ada program member get member. Oke? Member berikutnya nanti jika berbelanja, member yang pertama mendapat keuntungan karena member get member. Itu sebenarnya nggak boleh dong. Harus harus izin, harus mengurus izin multi level marketing. Enggak guys, karena kenapa? Karena itu hanya member get member tanpa ada kedalaman level. Karena sebutnya multi level marketing kalau MLM. Seperti juga gue memiliki talenta, maka gue dibilangnya bertalenta. Tapi kalau gue bisa memiliki talenta yang banyak, itu gue dibilangnya multi talenta gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau gue bilang di VTube itu tidak ada multi level, makanya tidak perlu mengurus perizinan multi level marketing ya. Jadi bisnisnya itu hanya single level. Mungkin ada nggak ya istilahnya single level marketing, ya itu bisnisnya single level marketing kalau gue bilang gitu. Yang ketiga, Pak Maha tahu di situ mengatakan poin ketiga adalah pengiklan tidak boleh beli VP ke member. Dan iklannya bodong, tidak ada produk betulan yang beriklan di VTube. Yang pertama ya, pengiklan tidak boleh membeli VP, tidak boleh membeli VP ke member. Ya betul. Di sistemnya VTube itu, makanya untuk kalian para haters jika mendengarkan ini, kembali lagi gue mengajak kalian untuk cari tahu sendiri. Kalian jangan hanya dengarkan, kalian coba download aja aplikasinya toh gratis, kalian lihat-lihat sendiri
agar kalian pintar dalam memperoleh informasi nyata ya. Kalian lihat sendiri mengenai iklannya dan bagaimana cara beriklan di VTube. Kalian lihat sendiri, oke? Nah, cara beriklan di VTube adalah ada 3. Yang pertama itu beli gold. Beli gold itu belinya kemana? Belinya ke Play Store. Ya, di Google Store beli goldnya. Artinya uangnya itu kita belinya ke perusahaan agar kita bisa beriklan. Oke? Paham dulu nggak? Jadi ini bukan beli VP ke member, ya, bukan beli VP ke member. Oke? Yang kedua, jika ingin mengiklankan ada opsi kedua adalah gabungan dengan gold dan VP. Artinya kalau kita memiliki VP, kita bisa mix. Jadi kita misalkan contoh ya, membutuhkan untuk iklan ini kita ketika mau beriklan contohnya butuh 10 gold, oke? Tetapi karena kita punya VP misalkan contohnya kita punya VP misalkan 5 gitu. Bisa aja contohnya menggunakan 5 VP plus 5 gold gitu. Bisa. Makanya kalian jangan hanya denger. Kalian lihat sendiri, download aplikasinya, terus kalian coba mau beriklan tuh, lihat opsinya di situ. Gue nggak bisa ngedit sih, gue bisa ngedit, gue kasih lihat di sini, di pojok sini, ting, bakal keluar gitu. Cara pasang iklan di VTube. Nah, gue tampilin tuh tampilannya seperti apa jika yang beriklan. Pertama beli gold, kedua gabungan gold dan VP yang dia punya, yang ketiga adalah menggunakan full VP yang dia punya, gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk membeli VP. Oke, mungkin yang dimaksud Pak Maha tahu jika orang tidak punya VP terus mau beriklan, akhirnya diwajibkan beli VP. Enggak. Jika Anda mau beriklan di sana, tidak perlu beli VP. Anda beli langsung gold di perusahaan, langsung Anda bisa beriklan. Oke? Gitu keterangannya ya. Terus mengenai produk-produknya tuh nggak ada yang betulan, iklannya semua bodong. Gue kembalikan lagi ke kalian guys, para haters ya. Kalian download, kalian lihat sendiri iklan-iklannya. Apakah itu betulan atau bodong, kalian lihat sendiri ya. Orang tuh yang beriklan di sana menjual produknya, ada yang dia seperti gue bilang di video gue sebelumnya, ada yang dia usaha kue lapis legit, ada yang dia punya produk peninggi badan, ada juga dia ada produk yang bisa gemuk. Orang yang kurus jika mau gemuk bisa juga ada juga orang yang berdagang pulsa, ada juga, dan lain-lainnya banyak situ. Silakan kalian lihat sendiri. Jika kalian minat, kalian juga bisa beli produknya sih, karena beberapa memasangkan iklannya di sana khusus member VTube memperoleh diskon, biasanya ada yang seperti itu. Nah, apakah seperti itu? Itu bukan iklan betulan. Mungkin yang dimaksud dari Pak Maha tahu karena beliau hanya mendapat informasi dari para haters ya. Mungkin yang dimaksud ikan-ikan KFC, Cadbury, dan Honda, Mitsubishi, dan lain-lain itu. Nah, mungkin Pak Maha tahu hanya mendapat info dari situ. Seperti yang gue bilang. Gue pernah bilang juga di video gue sebelumnya. Memang kalau yang KFC, McDonald's, dan lain-lain itu, Cadbury, dan lain-lain itu memang dia tidak beriklan di sana. Bukan tidak beriklan. Ya memang tidak berikan sih, sesuai dengan pernyataan dari pihak yang KFC sendiri, dari pihak Cadbury sendiri, mereka tidak beriklan di sana. Oke, memang itu dipakai oleh VTube untuk memancing di awal-awal para membernya. Namun sekarang pada saat VTube sudah memiliki komunitas, sudah banyak membernya, akhirnya membernya semua beriklan di sana, sehingga iklan-iklan tersebut yang disebut oleh Pak Maha tahu mengenai KFC dan lain-lain, itu jumlahnya sekarang tinggal sedikit. Lebih banyak itu iklan-iklan dari para membernya. Oke? Nah, kalian buktikan sendiri makanya. Oke? Jadi, be smart guys ya, be smart. Oke. Yang terakhir, yang keempat adalah dia mengatakan VP harus dibayar langsung oleh perusahaan. Nah, yang ini gue setuju banget sama Pak Maha tahu. Ya, jika dulu para PLC pernah menggembar-gemborkan bahwa kalau VP tidak laku selama 1 minggu akan dibeli perusahaan, buktikan. Ini gua mendorong perusahaan untuk membeli VP dari para member-membernya agar tidak terjadi kisah kisruh mengenai hal ini. Oke?
Dan gue setuju banget kalau VP sebaiknya juga dibeli oleh perusahaan. Yang Pak Maha tahu katakan, apakah nanti, kan dibilang gini, nggak mungkin perusahaan akan berani. Perusahaan nanti bisa bangkrut. Betul, perusahaan bisa bangkrut waktu awal-awal sebelum ada yang beriklan. Ya, awal-awal kan menggunakan iklan orang lain, nggak ada iklan dari para member sendiri, ya, itu bisa bangkrut. Betul perusahaan. Kan sekarang perusahaan sudah mendapat keuntungan nih. Ada orang sekarang yang beriklan dan memberi gold ke perusahaan, artinya perusahaan sudah mendapatkan keuntungan di situ. Nah, perusahaan bisa melakukan yang namanya perhitungan, berapa banyak yang beriklan, berapa banyak yang perusahaan sudah dapatkan, oke. Dan dari situ perusahaan juga bisa akhirnya memutuskan apakah nantinya akan membeli VP daripada member atau tidak, ya. Nah, sebaiknya kalau jika menurut perusahaan adalah perusahaan sudah mampu untuk membeli VP para membernya, lebih baik itu gue sarankan jadi perusahaan membeli VP dari para membernya sehingga member pun merasa lebih aman dan nyaman. Tapi gue rasa ya perusahaan belum mau akan membeli VP membernya sampai benar-benar nanti keluar fase kedua. Kalau gue rasa, ini pendapat gue pribadi gitu. Karena dari fase kedua nanti perusahaan bisa banyak dapat keuntungan di situ sih. Kalau benar-benar fase 2 nanti keluar. Oke. Nah, yang terakhir yang menarik di video Pak Maha tahu adalah terakhir Pak Maha tahu di video penghujung mengatakan VTube akan agak lama ambruknya, yang tentu pernyataannya ini berlawanan dari pernyataan beliau yang selama ini bahkan dari Desember lalu sudah pernah menyatakan VTube tidak akan lama lagi, akan segera tutup. Well, kalian lihat sendiri kira-kira pernyataan yang seperti itu, seperti gue bilang sih, yang namanya segera itu kadang-kadang nggak ada timeline-nya. Kadang-kadang bisa aja segera launching. Seperti juga VTube menjanjikan segera launching fase kedua. Launchingnya bisa aja segera launching dalam 5 bulan, ya bisa aja. Segera launching dalam 1 tahun. Kata segera tuh nggak ada timeline-nya gitu sayangnya. Ya, tapi di sini agak kontradiksi omongannya yang sekarang bahwa VTube nanti akan agak lama tutupnya. Sedangkan dia sudah memberikan informasi dari semenjak sebelum-sebelumnya, banyak di video sebelumnya kalian nonton, VTube akan segera tutup dalam waktu dekat. Kontradiktif sih. Tapi ya udahlah. Share informasi ini jika menurut kalian berguna, share konten gue. Berikan komen yang sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa kalian subscribe biar nggak ketinggalan konten gue yang berikutnya. Oke guys, sekian aja video gue kali ini. See you guys. Ciao.